Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabzabi, saya sebagai penyanyi pertama, dan saya Jailani sebagai penyanyi kedua, Dan saya Muhammad Cito Agama sebagai penyanyi ketiga. Dan saya Muzabila sebagai penyanyi keempat. Kami dari kelas Rusia sudah ingin mempresentasikan makalah sejarah tentang keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Jadi sebenarnya dapat tentang manusia sebagai dahulunya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan bahwa adanya manusia sejarah. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia tak akan ada sejarah. Maka itu dikatakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil perbuatan manusia. Terdapat apa dalam sejarah yaitu manusia pada waktu ketiga sedang melakukan sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sakiratun yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu sumber dari sumber kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, dan akar, dan buah. Bagian-bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Dan dinamika yang bersifat aktif, tidak saling terkait, tidak saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif, tidak pasif. Dinamika ini terus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu ada. Dengan adanya elemen pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita kaitkan pengertian sejarah dalam kehidupan manusia yang dapat artinya bahwa manusia itu akan terus bergerak seiring berjalannya waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam statis, tetapi sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia pada kehidupannya mengalami masa-masa tertentu, yaitu dengan lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupan diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu lainnya. Ruang adalah tempat di mana manusia itu tinggal, misalkan di desa, kota, kampung, dusun, dan lain-lain. Dengan uraian contoh tersebut dapatlah dinyatakan bahwa ciri penting dari sejarah adalah adanya konsep bukan ruang. Jadi sejarah pada dasarnya bukan hanya bicara masa lalu. Sejarah pada dasarnya berbicara kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Tugas pokok ilmu sejarah yang berkaitan dengan waktu adalah ilmu sejarah bertugas membuka masa lampau atau waktu lalu amat manusia, menghembahkan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua dan masa ini. Konsep itu penting bagi sejarah karena tanpa diketahui dimensi waktu lampau ini ke masa depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkal dan tertentu. Ini pesan masalah. 1. Bagaimana konsep dalam sejarah. 2. Bagaimana konsep dalam sejarah. 3. Apa pentingnya waktu dalam sejarah. 4. Bagaimana manusia hidup dalam dalam waktu. C. Tujuan mengetahui konsep waktu dalam sejarah, mengetahui konsep waktu dalam sejarah, mengetahui manusia hidup dalam ruang dan waktu. Bab 2. Pembahasan. A. Konsep waktu dalam sejarah. Ruang adalah tempat bukan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Dalam kurung Sumaat Badjan 1941. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer bawah yang memenuhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, kurung laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air dan tanah sampai ke dalam tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme dan makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh dari keterkaitan karakteristik antar ruang misalnya sebagai berikut.
Satu, peristiwa bencana anak banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil yang air hujan yang terserap oleh tanah Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang akhirnya sebagian besar berasal dari daerah Bogor. Dua, penduduk kota menghasilkan berbagai produksi industri seperti pakaian, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang produksi. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperoleh dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran makanan dari desa ke kota. Konsep waktu dalam mempunyai arti masa atau periode berlangsung perjalanan bisa dari manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3 waktu sekarang dan semua peristiwa tersebut tentunya akan selalu dikaitkan dengan ruang waktu, misalnya sebagai berikut. 1. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. 2. Pemilu Garet 19 Selatan diselenggarakan tanggal 6 Juni 2013 di Pemilihan Presiden Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2014. Pertarungan 1 pada sumber tahun 1914 sampai 1918. 5 pertarungan 2 pada sumber tahun 1919 sampai 1945. 6 Presiden Bom Atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. B. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam kurung dimensi temporal tutup kurung memiliki 2 makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu sejarah denotatif adalah merupakan satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara relatif adalah waktu bagian suatu konsep ruang, bukan dimensi spesial, merupakan tempat terjadinya pergerakan peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu manusia. Bukan kurung dimensi manusia tersebut adalah berlaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dengan memiliki ketiga konsep tersebut, yaitu ruang, waktu, dan manusia merupakan 3 unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di dalam manusia, yaitu berupa kekuatan fisik, budaya, dimensi alam. Kekuatan tersebut merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang mempunyai kemungkinan tersebut dapat terjamin dalam suatu peristiwa yang membawa perubahan karakter manusia dalam dimensi ruang dan dimensi waktu secara fungsional dan tempo. C. Pentingnya waktu dalam sejarah. Menurut Smaul 1988, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah zone kronologis. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tablik masalah umat manusia. Sejarah meneliti atau mengaji peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat manusia pada masa lampau adalah suatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Keterkaitan antara waktu dan peristiwa sejarah meliputi 4 hal sebagai berikut. 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa yang selanjutnya. 4. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan
dalam waktu yang relatif singkat. D. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. 1. Manusia hidup dalam beraktivitas dalam waktu dan ruang dan waktu. Apabila kita kaitkan pengertian syajaratun, kehidupan manusia dapat mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring berjalan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang liar atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupan diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, dan bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. 2. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal yang lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi bergerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. 3. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Seorang sejarawan mengatakan bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas, dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia sejak mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Ketiga, bentuk A. Kesimpulan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Waktu dimensi temporal memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah merupakan satu kesatuan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Apabila kita kaitkan pengertian syaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring berjalan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah suatu yang diam atau statis, tetapi suatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saran, dengan demikian jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi, penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus, linear. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.